Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Untuk video kali ini kita akan bahas cara mencari produk yang banyak dicari, ya. Kemudian cara mencari supplier yang bagus, ya. Jadi ada dua yang akan kita bahas untuk kali ini, ya. Oke, langsung saja. Di marketplace, ya, pasti banyak sekali barang-barang yang dijual, ya. Macamnya banyak, ribuan bahkan ratusan ribu mungkin, ya, untuk macam barang, sehingga kita jadi bingung untuk menentukan barang apa yang cocok untuk kita jual di toko kita, ya. Saya sarankan untuk saat ini, ya, jangan jual untuk produk musiman, ya. Produk musiman itu produk yang tidak berkelanjutan. Jadi waktu tertentu saja barang itu rame dicari, ya. Jadi usahakan carinya barang yang continue, ya. Jadi yang secara terus menerus. Kemudian yang kedua, produk perawatan atau fashion. Jadi seperti bedak, kemudian pelembab, nah seperti itu. Itu kalau bisa dihindari. Kenapa? Di pasaran pasti konsumen, ya, calon pembeli kita sudah pasti tahu, ya, kisaran harganya di angka berapa. Pasti mereka sudah paham, sehingga kalau misalkan kita dropship mau up barang-barang tersebut, jadi akan susah untuk jualnya, karena rata-rata konsumen atau calon pembeli sudah tahu range harganya. Jadi pastikan untuk menghindari dua produk tersebut, ya. Untuk mencari barang-barang yang lagi booming, ya, teman-teman bisa masuk ke Tokopedia. Kenapa saya sarankan ke Tokopedia? Karena di Tokopedia untuk riset, ya, untuk riset produk, untuk riset toko itu lebih lengkap daripada di Shopee. Ya, kalau misalkan teman-teman punya supplier selain di Tokopedia nggak masalah. Yang namanya supplier kan biasanya mereka punya toko di lebih dari satu marketplace, ya. Jadi kalau bisa teman-teman lihat tokonya supplier yang ada di Tokopedia, karena di situ nanti akan saya jelaskan kriteria toko, kemudian supplier yang baik seperti apa. Itu lebih lengkap melihatnya dari Tokopedia daripada di marketplace lain, ya. Makanya di sini saya kasih contohnya yang di Tokopedia. Oke, langsung saja. Kalau misalkan teman-teman bingung cari barang apa, ya, teman-teman masuk ke Tokopedia, kemudian ketik _hot. Nah, di sini ada hot list, ya. Hot list di sini barang-barang yang lagi rame dicari. Ya, ada sepatu, ada HP, ada jaket, kemudian sarung, ada tas, ya. Banyak di sini macamnya. Nah, teman-teman bisa cek di sini, ya, satu persatu. Kalau misalkan di halaman pertama ini belum ada yang cocok, nah ini ada rak sepatu, bisa lanjut ke halaman kedua. Nah, di sini ada lampu, ada kemeja. Nah, ini bendera. Bendera ini salah satu contoh barang musiman, ya. Kalau bisa teman-teman hindari ini, karena bendera kan biasanya lakunya cuman di bulan Agustus, ya. Jadi ini nggak continue, ya. Kemudian di sini ada bor, ada bantal, kaos, ya. Terserah teman-teman mau jual apa, teman-teman bisa nyarinya lewat sini, ya. Ini untuk menentukan barang dulu, ya, teman-teman, ya. Barang yang lagi rame. Nah, ini ada action figure. Terserah teman-teman mau jualan apa, bisa nyari di sini. Nah, di sini ada knalpot. Kalau misalkan ada yang suka di otomotif, ya, mungkin bisa jual knalpot, ya.
Tapi biasanya supplier itu nggak cuman jual satu jenis barang aja. Jadi di tokonya itu ada bermacam-macam jenis, biasanya seperti itu. Nah, ini ada bantal, ada meja lipat ya. Nah, terus kalau misalkan teman-teman masih belum ada barang yang pas dengan keinginan teman-teman, nah, bisa jadi. Terus ke halaman berikutnya ya. Nah, contoh ini, saya mau jual jenisnya jenis headphone ya, headphone misalkan. Nah, klik aja di sini. Nah, kalau misalkan nggak muncul teman-teman, nah ini kan muncul di Tokopedia. Kalau misalkan teman-teman mau cari supplier, nah ini kan sekarang kita sudah nemu nih apa barang yang rencananya mau kita jual. Nah, kalau barangnya sudah ketemu, langkah selanjutnya adalah mencari supplier yang cocok ya. Yang cocok ini yang saya maksud dari foto gambarnya belum dioptimasi, kemudian judulnya dioptimasi, harganya pun masih masuk akal ya. Jadi tidak terlalu mahal. Jadi kalau misalkan kita up itu masih bisa ya. Jadi pastikan harganya juga kompetitif ya. Nah, terus di Tokopedia, kalau misalkan saya ketik ini kan headphone ya, supaya lebih banyak lagi barang-barang yang muncul, saya ketikkan di sini headphone Bluetooth. Nah, di sini sekarang sudah keluar bermacam-macam jenis headphone Bluetooth ya, jenis headphone Bluetooth. Nah, untuk mencari supplier teman-teman harus hati-hati juga ya, karena di Tokopedia itu di baris pertama itu biasanya iklan yang ada gambar trompet. Nah, itu kalau bisa jangan diklik dulu. Jadi teman-teman cari yang ulasannya yang paling banyak. Aduh, ini kok tidak bisa lagi trouble Tokopedia-nya ini. Nah, ini ya. Saya filter by ulasan ya. Ulasan yang paling banyak di sini ada 1072 ya. Tapi kita cek harganya. Nah, biasanya kan ada ring. Nah, ini ada harga 99, ini 105, ini barangnya sama kan ya. Cuman untuk yang toko yang ini sudah ada watermark toko. Jadi ini kalau misalkan teman-teman mau ambil bisa, cuman editnya kan susah karena sudah ada watermark ya. Jadi kalau bisa dihindari kalau misalkan sudah ada watermark. Kalau dari segi harga sih oke. Nah, ini yang di bawahnya ini jagonya case. Jagonya case ini 92. Oke, masuk harganya. Nah, cuman dia official store. Kalau bisa dihindari ya official store ya, karena kebanyakan mereka nggak mau nerima dropship. Ya, jadi yang ada centang ungu ini official store ya. Jadi teman-teman cari supplier yang reputasinya cuman popper merchant sama reputasinya emas ya, emas 2, emas 3 mentok di gold 1. Ya, jadi jangan terlalu besar juga sehingga mereka juga masih butuh dropship ya. Oke, kalau misalkan belum ketemu 120.
anggap yang ini ya, yang perfect aksesoris ya, karena di sini kan dia nggak pakai watermark. Coba saya klik. Nah, dia reputasinya sudah diamond 1 ya. Coba kita cek reputasi tokonya. Nah, ini untuk gambar dia nggak pakai watermark, jadi masuk. Untuk penamaan barang juga masuk. Kemudian harga masih bisa di up ya. Harga masih bisa di up. Kemudian kita lihat statistiknya. Nah, ini transaksi dalam 1 bulan dia ada 927 yang puas, kemudian yang netral 44 dan yang kecewa 18. Nah, untuk kecepatan proses sangat cepat ya. Jadi teman-teman harus cari yang sangat cepat, karena ini nanti juga pengaruh ke toko kita nantinya ya. Kemudian ulasan 4,7 ini masuk ya. Untuk kualitas produk ini usahakan 4,5 ke atas ya. Kalau 4,7 ini masuk. Terus kecepatan masuk. Produk aktifnya 191 masuk. Kemudian ya, ini reputasi tokonya diamond masuk, cuman ini tanda tanya dia mau di dropshipping apa enggak, karena sudah diamond. Biasanya kalau dropship awalan biasanya mereka pilih-pilih ya, pilih-pilih dropshipper, biasanya seperti itu. Nah, kemudian kita cek kecepatan responnya. Lihatnya dari mana? Lihatnya dari diskusi. Coba kita klik salah satu produknya. Nah, diskusinya gimana? November kita cek. Tanyanya jam 2.27, balasnya jam 2.28. Nah, ini fast responnya bagus ya. Jadi dia cepat untuk jawab pertanyaan pembeli ya. Ini juga masuk ya. Kalau sekarang terakhir aktif ini tanggal 3 November. Ini kan posisi sekarang hari Minggu, biasanya libur ya, supplier libur. Kemudian kita cek ulasannya juga. Nah, ini ulasannya. Nah, teman-teman bisa cek ulasannya gimana. Kalau misalkan bagus, kalau misalkan dilihat dari statistik tadi ya, di sini tadi, dalam 1 bulan ada aja ya yang kecewa berapa persen. Coba kita cek. Nah, dari hampir 1000 ya, 1000 transaksi 18%, 18 orang, berarti sekitar berapa persen? 2%-an ya, sekitar 2%. Ya, enggak masalah ya, karena transaksinya cukup banyak ya dalam 1 bulan ya. Oke, mungkin itu ya untuk cari supplier ya. Pastikan untuk cari supplier itu letaknya di kota besar ya, bisa di Jakarta, Surabaya, Bandung. Kemudian kalau di luar Jawa, Medan. Cuman saya sarankan nyarinya di Jawa saja ya, carinya di Jawa, kota-kota besar yang ada di Jawa. Ya, ini kalau misalkan saya masuk suppliernya. Jadi seperti itu cara cari supplier ya, gampang sebenarnya. Nah, cuman yang lebih susah itu cara nego suppliernya mau nggak diajak
kerjasama dengan resi otomatis. Nah, PR-nya di situ. Ya, kalau misalkan di awal kita nego, supplier masih belum mau. Kalau misalkan teman-teman sreg mau dropshipping barang di tokonya, sementara pakai resi manual dulu ya. Pakai resi manual itu cuman mengaktifkan jasa pengiriman JNE. Kalau ini kan coba kita lihat dia pakai, nah ada JNE, ada Gojek, ada Cepat. Nah, jadi sementara kalau misalkan supplier tidak mau pakai resi otomatis, berarti kita nanti ordernya ke dia itu lewat Tokopedia. Nanti dicentang ada keterangan dropship ya, nanti saat order. Nah, kita pakai JNE saja ya. Kalau misalkan di sini ada pos, berarti bisa JNE sama pos. Seperti itu. Jangan menggunakan JNT atau si cepat atau antar aja, karena kurir-kurir tersebut menggunakan resi otomatis ya, nggak bisa manual. Nanti untuk resi otomatis sama manual saya jelaskan lebih detail di privat. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah buat toko, pastikan aktifkan JNE dulu saja ya, jangan pakai yang lain. Oke, mungkin itu sementara untuk cari barang sama supplier. Usahakan yang di Tokopedia ya carinya, karena itu tadi ya, kita bisa melihat statistiknya, bisa lihat reputasinya, lebih enak kita menganalisa calon supplier kita. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.